Hadirin wal hadirat yang kami hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembacaan doa Asyura yang dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin dan tahlil. Yang kedua adalah sholat isya berjamaah. Yang ketiga adalah penyampaian ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar dan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Dan acara yang keempat sekaligus acara penutup adalah pembacaan doa. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati acara yang pertama yaitu pembacaan doa Asyura yang dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin dan tahlil yang telah dipimpin oleh Habib Alwi bin Syekh Al-Bar dan Habib Alwi bin Muhammad Al-Bar. Kita juga telah melewati acara yang kedua yaitu salat isya berjamaah. Maka sekarang kita memasuki pada acara yang ketiga yaitu tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar. Dimohon untuk hadirin wal hadirat untuk mendengar ceramah atau tausiah dengan seksama tanpa ada yang bertutur kata selama ceramah atau tausiah yang sedang berlangsung. Kepada Al-Habib, falyatafaddal.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kafi al-Ghani al-Wahid al-Majid al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واستدل لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله نستركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأقد para habaib, para asatiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar daripada Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Mata'a rahimahullah radhiyallahu anhu, yang hari ini, malam hari ini kita hadir untuk mengenang haul Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir dan hadirat yang semoga semuanya kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, dari tadi, dari maghrib sampai isya, sampai berjamaah isya, sampai sekarang, dari isi waktu ke waktu, dari menit ke menit, dengan zikir, dengan tahlil, dengan tasbih, salawat, baca Al-Quran. Ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bahkan setiap hari. Allah nyatakan dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'a. Orang-orang soleh menjauhkan punggungnya daripada tempat tidur mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, meminta khaufan wa tam'a, dikarenakan rasa takut karena tama akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mal murad bi hadhil ayah ya Rasulullah?" Apa maksud ayat ini wahai Rasul? Maka Nabi SAW menjawab, "Al-murad bi hadhil ayah ay ma bainal maghrib wal isya." Maksudnya ayat ini antara waktu antara maghrib dan isya. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Waktu pertama malam, permulaan malam adalah waktu yang paling sensitif, berkesan. Kalau kita ingin berdoa, beribadah, menghidupkan waktu, hidupkan antara maghrib dan isya. Nah, ini yang dilakukan oleh salafun saleh. Antara maghrib dan isya tidak bicara urusan dunia. Maghrib dan isya tidak bicara bisnis. Baik dan isya tidak bicara proyek, tidak ngerokok, tidak nonton TV. Nah, apalagi ini alhamdulillah kita di bulan Muharram, tepatnya 10 Asyura, meninggal seorang ulama besar Ternate, Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Menyatakan dalam sebuah hadis, inda zikrus salihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Ketika kita mengenang orang saleh, turun rahmatnya Allah. Wa kaifa bi aslahis salihin, apalagi yang sesoleh-soleh manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebut namanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Wala syakka, tidak diragukan lagi turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hashim, yang saya tahu daripada biografinya, beliau lahir 12 Rabiul Awal.
hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya 10 Asyura, wafatnya ulama-ulama besar, ya, terutama Imam al-Muhtadin, Imam Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terkenal. Beliau tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah wafat, ya, dibantai di Karbala. Ala kulli hal, hari Asyura adalah hari suka duka, ya. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan Musa dan kaumnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di hari 10 Asyura. Dinyatakan juga Allah selamatkan Nabi Yunus dari ikan Nun 10 Asyura. Allah selamatkan Nabi Yusuf. Banyak kejadian para nabi-nabi, bahkan Nabi Nuh alaihissalam kapalnya, bahteranya bersandar di Bukit Judi, itu pun 10 Asyura. Banyak riwayat tentang Asyura, ya. Cuman kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Ada suka, ada duka, ya. Kalau suka, suruh dibagi, ya. Kalau duka, kita cinta, itu adalah wajar. Rasulullah ketika wafat, putranya Ibrahim, putranya Siti ada lagi putra daripada Siti Zainab, ketika meninggal menangis. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma hadza ya Rasulullah, apa tangisan ini? Innama hadza rahmah, ya, ini adalah rasa kasih sayang, cinta. Nah, kalau cinta boleh menangis karena cinta, tidak masalah. Yang tidak boleh meratapi sampai menyesali, sampai menghilangkan semangat daripada kehidupan. Nah, kita belajar daripada Asyura, daripada kehidupan ini, ambil hikmahnya, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha." Sesungguhnya ada di hari-hari di antara kalian yang Allah memberikan nafahat, pemberian yang lebih, maka raihlah itu, carilah itu. Nah, di sini ternate ada Habib Abu Bakar kemarin bin Salim Al-Haddad, itu meninggal 10 Asyura. Ini Habib Hashim bin Muhammad meninggal 10 Asyura. Berarti mereka mempunyai semangat Asyura, semangat perjuangan, ya. Karena Asyura ini adalah hari perjuangan. Kita Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thariqah Sahadat Bani Alawi adalah mempunyai thariqah Sayyidina Ali. Apa thariqah Sayyidina Ali? Ketika berkuasa tidak zalim. Ketika sedang berkuasa merangkul, ya, membela yang lemah. Ada. Thariqah Sahadat Bani Alawi juga apa? Thariqah Sayyidina Hasan yang memaafkan, apa? Diam, ya, mendamaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza ibni Hasan, ibni Hasan sayuslih baina fi'atain azimain." Ini putraku Hasan akan mendamaikan dua kelompok besar muslimin. Dan ketika di zaman Sayyidina Hasan bin Ali, ketika direbut kekuasaannya, beliau daripada perang, ayo damai saja, ya. Begitu pula Sayyidina Husain bin Ali, beliau dengan 72 anggota keluarganya melawan 4.000, ya, berapa? 3.000 lebih. Tidak putus, tidak mundur, walaupun sampai darah terakhir dikorbankan. Itulah pembelaan daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan thariqah Sahadat Bani Alawi pula adalah thariqahnya Ali Zainal Abidin. Apa thariqah Zainal Abidin? Tidak dendam, padahal orang tuanya, ayahnya, keluarganya dibantai di matanya. Beliau yang satu-satunya orang saksi yang menyaksikan perang Karbala. Zainal Abidin, hiasan orang ahli ibadah, hanya ibadah. Kana alf rakaat kull laila. Beliau 1000 rakaat setiap malam.
Ya, sampai sekarang kita baca di mana-mana doanya, doa khatmul Quran, Fuzul Ali Zainal Abidin. Nah, ini yang perlu diikuti daripada sejarah-sejarah Ahlul Bait, yaitu meneladani daripada akhlaknya. Ya, kita ambil daripada akhlaknya Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Habib Hashim, masyaallah, orang wali sampai tingkatan kewaliannya itu apa? Tingkatan yatajazza. Ada satu tingkatan wali namanya yatajazza. Tubuhnya bisa ada berganda, 2, 3 dalam satu waktu. Beliau pernah imam di Hiri, pernah satu waktu juga ada di Tidore, satu waktu juga ada di Ternate. Nah, ini banyak di antara para habaib yang seperti itu. Di antaranya Al-Habib Abu Rahman Maula Arsi Al-Jufri, daripada murid Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada satu orang minta doa, ya, mau minta doa supaya sembuh keluarganya. Ditunjukkan itu Habib Abu Rahman bin Muhammad Maula Arsi Al-Jufri, ditulis. Dia datang di waktu zuhur, dia datang. Akhirnya, kamu ini kena sihir. Kamu mandi di kamar mandi saya, mandi, ya, nanti itu hilang, rontok semua sihir-sihirnya, hilang. Alhamdulillah dia sembuh akhirnya. Dia tunggu setelah selesai, dia lihat-lihat ini Habib. Zuhur berjalan, nggak sholat. Asar berjalan, nggak sholat. Sampai datang maghrib, ada keraguan. Ya, dan Habib Abu Rahman Maula Arsi ini tahu ini ada suuzon sedikit, ya, buruk sangka nih. Dia bilang, Fulan, kamu masuk itu kamar. Dia lihat kamar itu Habib Abu Rahman sedang sholat. Masuk lagi satu kamar. Begitu pula masuk kamar juga yang lain. Semuanya ada sekitar 9 orang dengan orang yang sama sedang dalam keadaan melaksanakan sholat. Nah, inilah tingkatan auliya as-shalihin. Nah, kita sekarang jangan melihat namanya puncak kewalian. Likulli nihayah fi bidayah. Setiap akhir itu ada permulaannya. Kenapa para orang-orang soleh itu bisa mencapai tingkatan-tingkatan seperti tersebut? Tentunya ada sebab. Pertama nuntut ilmu dulu. Orang bagaimana mau sah ibadahnya kalau wudunya saja tidak benar, rukun sholatnya tidak mengerti, mana yang haram, mana yang halal dia tidak tahu. Nah, sudah tahu ilmu dia amalkan, istiqamah. Nah, macam-macam. Ada yang dapat kewalian dikarenakan bakti sama orang tua. Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas itu bisa jadi wali besar sampai Qutbiyah, umurnya 100 lebih karena bakti sama orang tua. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau bisa menjadi wali soleh. Begitu juga karena bakti orang tua dan banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi unzur bidayah wala tanzur nihayah. Lihat awal daripada dasar-dasar seseorang itu menjadi orang soleh. Nah, ini salah satu yang bisa kita ambil, yaitu beliau Habib Hashim adalah orang yang istiqamah dengan mengikuti jalur kakeknya, menapaki akidah ahli sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, ibadah hari-harinya. Saya punya ammati Mas'ad binti Hamid bin Syu'bah, tinggal di Jakarta, disebut ibunya. Datang kepada Habib salah satu Habib di Jakarta, namanya Habib Ali Bungur, Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Ente apa, kenal apa sama Habib Hashim? Oh, saya ponakannya. Dia bilang, wallah, law kana Habib Hashim fi Jakarta la ya'rifun nas kullu. Seandainya beliau tinggal di Jakarta, zaman itu semua orang akan mengenal beliau. Tapi karena dulu beliau tinggalnya di Jakarta, di Ternate, orang yang zaman itu belum terkenal, belum ketahuan. Tapi alhamdulillah sekarang orang sudah mengerti beliau, dan tinggal kita beradab, adab minimal, anak turunannya mengikuti daripada
akhlak beliau, dan semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim ba'da umur tawil fi khair wa afiyah wa mu'afati min al-fitani. Ini saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Wa billahi taufiq hidayah wa wallahul muwaffiq wal mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar tentang kejadian-kejadian penting di tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura, dan tentang keutamaan waktu antara maghrib dan isya, di mana kita dianjurkan untuk menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya dengan kepentingan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta manaqib tentang Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Selanjutnya kita dengarkan juga ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Kepada Al-Habib, falyatafaddal.